hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam kehidupan rumah tangga, tentu dalam keseharian ada semacam pernak-pernik dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada suami yang mungkin tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, dalam kelelahan marah kepada istri ataupun sebaliknya. Nah, demikian juga dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah pun dikabarkan pernah marah ke Rasulullah. Malah Nabi itu tahu kalau Aisyah itu sedang marah atau tidak. Nah, jadi kalau Aisyah marah, maka dia memanggil Rasulullah bukan dengan nama Rasulullah, tapi dengan nama. Nah, sebaliknya kalau Aisyah tidak sedang marah, maka beliau dipanggil dengan Rasulullah. Nah, sebagai suami, teman-teman, kita juga harus tahu tentang kondisi seperti ini. Kita harus bisa membaca bahasa tubuh istri kita. Apakah sedang marah atau tidak? Apakah dia ada dalam ganjalan dalam hati atau tidak? Bisa lihat dari wajahnya, misalnya. Bisa lihat dari kata-katanya, menjawab kata-kata kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita mengatasi marah istri ini. Agar tidak malah jadi besar. Bahkan belajar dari Rasulullah SAW, cara beliau mengatasi istri yang sedang marah itu sangat gampang, mudah, dan coba kita praktekkan nanti di rumah kita masing-masing. Bisa enggak? Saya bacakan hadisnya, yang diriwayatkan dari Ibnu Sunni. Dalam kisahnya disebutkan, kanat Aisyah, adalah Aisyah radhiyallahu anha, idza ghadibat, kalau dia marah, arakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anfiha. Rasulullah SAW memegang hidung Aisyah. Maka ada benarnya juga tuh syair yang populer dengan judul Ibunda Aisyah itu, yang disebutkan kalau sedang marah maka Nabi megang hidung Aisyah. Ini sederhana teman-teman sekalian, tapi bisa jadi ini salah satu cara kita meredam emosi. Jadi menyelesaikan masalah itu sebenarnya kadang sederhana, dengan candaan, dengan gurauan yang tidak berlebihan, dengan hal-hal yang sederhana. Jadi bahkan kalau hari ini mungkin ketika, ini contoh saja, ketika kita ada masalah dengan istri, dan ini biasa dalam keseharian, maksudnya manusiawi banget, biasa tapi jangan dibiasakan. Beda antara biasa dengan dibiasakan. Jadi kalau kita suatu saat misalnya ada masalah dengan istri, jangan dibesar-besarin, jangan gede-gede, diam, tahan emosi. Lalu apa yang kemudian kita harus lakukan? Lakukan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Kalau Rasul tadi memegang istri hidung Aisyah, nah, kita juga mungkin bisa melakukan hal-hal serupa. Apalagi kalau ditoel hidungnya, ditempelin pipinya pakai uang 100.000, wah itu selesai urusan gitu ya. Dijamin tidak akan marah lagi ya. Tapi bisa juga dengan hal-hal yang kekinian. Misalnya dengan mengirimkan pesan yang WA, mungkin dengan WA kita memberikan pesan, kirim WA dengan emotion love misalnya, atau tanda-tanda romantis yang lainnya. Nah, ini hal yang sepele, sederhana, tapi bisa meredam emosi pasangan. Sebab ketika emosi disulut, dibesar-besarin, maka dia bertumbuh dan bisa membakar. Jadi emosi itu dia seperti api. Kadang untuk bakar, memadamkan api itu sederhana bagi orang yang tahu. Cukup ditutup dengan, kalau apinya kecil ditutup dengan gelas, mati, selesai. Atau agak gedean dikit ditutup dengan karung yang dibasahin, selesai. Bagi orang yang paham. Nah, demikian juga dengan emosi. Jadi kita jangan dikomporin kemudian malah enggak. Dan ini berlaku untuk pasangan suami istri. Artinya bukan suami saja yang harus begitu, tapi juga istri. Intinya bahwa ketika salah satu pihak dari pasangan ada yang sedang marah, emosi, jangan ditambah dengan emosi lagi. Salah satu di antara keduanya harus bisa menahan dirinya.
Dan menahan diri itu sederhana. Rasul kan memberikan kiat kepada kita. Kalau kita sedang marah, dalam keadaan berdiri marahnya, maka kita duduk, cari kursi duduk. Kalau tidak sedang puasa, minum gitu kan. Kalau marahnya sedang duduk, jangan berdiri, tambah marah. Maka berbaringlah, berbaring atau duduk ke tempat yang lebih rendah. Masih marah juga tidur, rebahan. Insya Allah akan rebahan ya. Nah, kalau masih marah juga, maka wudhu, insya Allah akan reda wudhu, reda emosi yang marahnya. Nah, Rasulullah cara menyelesaikan masalahnya emosi istrinya sangat sederhana, menoel hidung istrinya. Nah, bagaimana konteksnya ada di masa hari ini? Apakah cukup dengan menoel hidung saja atau ada cara-cara yang lainnya? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meredam emosi pasangan ini penting, sebab jika dituruti emosi kita dan meledak-ledak akan semakin membakar rumah tangga kita, dan ini banyak terjadi. Terus sekalian, Rasulullah seperti disampaikan pada sesi sebelumnya memberikan kiat kepada kita bagaimana cara mengatasi emosi yang sedang meledak-ledak. Kita kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, dan seterusnya. Dan bila perlu kita berwudu, insya Allah akan reda emosi kita. Tapi cara yang paling sederhana, diam. Ketika pasangan kita misalnya ngomong yang macam diam. Apalagi kita para suami, teman sekalian, ini kita harus belajar banyak. Ketahuilah bahwa kemampuan istri, kemampuan wanita untuk memproduksi kata-kata itu lebih banyak daripada suami. Jadi karena itu kita harus belajar mendengar. Belajar mendengar, mendengar keluhan. Sangat mungkin keluhan-keluhan, cerita-cerita yang disampaikan oleh istri kita itu, curhat-curhat, sudah kita dengar beberapa kali, 5-6 kali, biarin aja dengarannya. Kita dengerin terus, apalagi ketika dia emosi, ketika dia marah. Karena pada faktanya wanita memang diciptakan memiliki kemampuan bicara lebih. Jadi kalau dia marah dan ngomel terus gitu kan, biarin aja, jangan dijawab. Sekali kita menjawab, kemudian dia menjawab, maka emosi akan semakin meledak-ledak. Diamkan, redakan emosi kita, diam, maka tunggu beberapa saat. Ibarat api tadi, ketika dia bergejolak, jangan ditambahin, disiram dengan bensin, enggak tambah, tapi kita singkirkan hal-hal yang bisa menambah emosi istri tersebut. Nah, Rasulullah SAW, kalau kita lihat sejarah juga demikian. Beliau ketika istri marah tidak kemudian balik marah, tapi menyelesaikan dengan hal-hal yang sangat sederhana, bahkan cukup menoel hidung Aisyah dan urusan selesai. Nah, selain itu juga, teman sekalian, kisah tentang bagaimana Rasul meredam emosi istrinya ini kita temukan dalam riwayat yang lain. Dikisahkan suatu saat Aisyah pernah bersama dengan Saudah binti Zam'ah. Bertiga mereka dengan Rasulullah, Aisyah, dan Saudah binti Zam'ah. Hari itu Aisyah memberikan makanan untuk Rasulullah dan mereka bertiga. Ada semacam makanan berkuah, begitulah kira-kira Diberikan mangkok kepada Saudah untuk Rasulullah dan Aisyah. Dimakan oleh Rasulullah, Aisyah juga mengambil jatahnya, dan Aisyah tidak. Saudah tidak. Jadi Aisyah mengambil jatahnya, Nabi mengambil haknya, tapi Saudah tidak. Kata Aisyah, ya Saudah silakan. Kata Saudah. 2 kali ditawarkan dan 2 kali juga ditolak. Pada kali yang ketiga kesel Aisyah. Dia udah nyiapin makanan sengaja begitu rupa, tapi Saudah tidak menikmati makanan tersebut. Maka dia mengambil kuat tersebut dan ditoelkan, dicipratkan ke wajahnya Saudah, begitu kira-kira. Nah, kalau kita dalam posisi Rasulullah, teman-teman sekalian, melihat hal seperti ini, mungkin kita akan marah dong. Marah kepada Aisyah, kenapa gak sabaran, dan marah juga kepada Saudah, kenapa tidak menikmati makanan yang disengaja disiapkan oleh Aisyah. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah diam. Sambil tersenyum, Rasulullah berkata kepada Saudah, "Ya Saudah, balas." Maka dikisahkan di keheningan sore hari itu, terjadilah pemandangan yang unik di mana 2 istri Rasulullah, Saudah dan Aisyah, ini saling meleburkan makanan ke wajah masing-masing. Nabi tersenyum, tidak ngomporin, enggak. Sampai akhirnya di kejauhan
nampak Sayyidina Umar bin Khattab datang. Kata Rasul, ada Umar. Ini kita bicara juga tentang kewibawan seorang Umar. Maka keduanya berhenti ke dalam, cuci muka dan urusan beres. Begitu sederhana, teman-teman sekalian, Rasulullah menyelesaikan masalah. Enggak pakai ribet, enggak pakai berhari-hari. Ini menarik kita teladani dalam membangun rumah tangga. Jangan sulut emosi, kemarahan dengan emosi juga. Padamkan emosi, kemarahan dengan diam, dan selesaikan dengan cara yang sederhana. Semoga Allah bisa menjaga emosi kita, mengatasi masalah-masalah dalam rumah tangga, dan menghadirkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Ketemu lagi pada kisah-kisah berikutnya, tetap di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarganya.